Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu hamda syakirin wa zakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي جماعة روضة الجنة yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, hari ini kita hadir kembali di Masjid Raudhatul Jannah untuk beribadah dan belajar al-Islam. Semoga semua yang kita kerjakan ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahr Rabiul Awal. Para ulama menyebutnya juga Rabiul Anwar, ya, bulan subur yang penuh cahaya, karena Rasulullah itu sirajan munira. Rasulullah itu adalah cahaya yang menerangi dunia ini. Dan tema pagi hari ini adalah apa korelasi antara solat kita dan salawat kita, ya. As-salah, arti dari kata sholat itu ya sholat seperti yang kita kerjakan ini, tapi juga bisa berdoa. As-sholatu lughatan ad-du'a. As-sholat itu juga berarti doa. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat? Kemudian apa dampak salawat ini? Apakah salawat yang kita ucapkan sudah bertahun-tahun ini berdampak pada kehidupan kita? Apa pahalanya salawat itu, ya? Kalau kita memahami ini salawat ini, ya, maka kita akan selalu memperhatikan dan banyak bersalawat. Karena salawat yang kita kerjakan, yang kita ungkapkan setiap hari itu bukan sekedar doa, tapi juga ibadah, dan membangun atau menyebabkan kita semakin dekat kepada Nabi. Dunia sekarang ini dunia yang sangat terbuka, ya. Di berita YouTube ini semakin banyak kriminalitas. Pembunuhan itu sekarang mudah sekali. Kemudian banyak orang terlibat dengan riba, dengan perjudian, ya. Dan ini semakin hari semakin memprihatinkan. Kita alhamdulillah di masjid ini kita sehat semuanya. Sementara saudara-saudara kita di Bali kemarin ada bencana banjir yang katanya tidak pernah, bertahun-tahun nggak pernah banjir, dan yang meninggal dunia itu belasan. Kita di Surabaya sehat walafiat. Ini kita harus memahami itu dan mensyukuri, ya. Nah, kemudian sesudah memahami dan mensyukuri, kita bertanya, ya, dari pengajian ke pengajian, dari Idul Fitri ke Idul Fitri, dari peringatan Maulid ke peringatan yang berikutnya, apa yang kita dapat? Salah satu tanda orang yang tidak bodoh itu adalah bisa berubah. Kalau orang itu dari dulu ya itu saja, ini berarti tidak cerdas. Kenapa kita diperintahkan untuk belajar ini? Bahkan Rasulullah SAW itu disebut Madinatul Ilm, kotanya ilmu itu berada di Rasulullah SAW, karena Al-Quran ini dimasukkan oleh Allah ke dalam
hati Rasulullah SAW, ke dalam kalbu Rasulullah. Dan Rasulullah itu sampai dijuluki Qur'anun yamshi bainan nas. Allahu Akbar. Seperti Al-Quran yang berjalan di tengah masyarakat, huwa Rasulullah SAW. Jadi bisa kita bayangkan gerak Nabi, ucapan Nabi, sikap Nabi, pikiran Nabi, semuanya itu Qur'ani. Tapi Rasulullah tiap pagi minta ilmu. Ini yang harus dicatat ini. Doa Rasulullah kalau subuh seperti ini adalah minta 3 hal. Yang pertama ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Coba 3 hal yang diminta oleh Rasulullah setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau habis sholat subuh, mesti Rasulullah berdoa ini. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat jangan. Karena ilmunya banyak sekali, Pak. Ilmu bagaimana korupsi supaya tidak ketahuan itu juga ilmu juga itu. Dan banyak yang ahli itu. Banyak yang ahli. Itu ilmu yang pertama ya. Kemudian rizqan thayyibah. Rizki yang baik. Kalau baik itu pasti halal. Kalau halal belum tentu baik. Gula itu halal ya. Tapi kalau orang makan gula kemudian punya penyakit, semakin bahaya itu nanti. Nabi langsung minta rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Kemarin tadi malam saya mau baca berita ada penjual bakso yang terkenal di Solo bertahun-tahun, ternyata dagingnya bukan daging sapi, daging babi dan daging macam-macam. Coba bayangkan. Lalu orang makan begitu saja nggak pakai doa. Tiap hari nggak pakai doa. Nggak mungkin ada orang nggak pakai doa hidupnya bisa baik itu. Jangan mengandalkan otak. Otak kita ini sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang ada di jagat raya ini, itu kata Allah sedikit saja dikasih oleh Allah ilmu. Nah dari sedikit ini dibagi 8 miliar manusia. Jadi berapa ilmu kita ini? Dan Nabi yang sudah paling pandai manusia itu Rasulullah SAW. Minta ilmu, kemudian minta rezeki yang baik. Dan rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, tapi Anda sehat hari ini nggak bisa ini dibeli dengan apapun. Jadi jangan dianggap kalau sudah tiap hari bisa ke masjid ini biasa ini luar biasa ini. Kalau Anda sakit itu wajar. Kalau Anda sehat seperti ini semua pada petenggengan ini sehat ini. Itu luar biasa, Pak. Kenapa luar biasa? Lu berapa ini sistem yang ada di dalam tubuh kita ini? Sedikit saja, diganggu sedikit saja. Itu sudah nggak ke masjid sampai. Lumayan kalau nggak ke masjid saja. Kalau ke kuburan, ada orang sakit sedikit tahu meninggal. Inilah perlunya kita belajar itu, Pak. Supaya kita semakin bersyukur dan tidak ada perintah Allah kepada Nabi dan itu untuk kita juga agar selalu minta tambahan kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Nabi diberi instruksi oleh Allah, katakan, ya Allah Tuhan kami, tambahlah ilmu saya. Jadi jangan pernah merasa ilmunya sudah cukup. Kita perlu terus menambah ilmu ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, kemudian wa amalan mutaqabbala. Coba Anda lihat, ilmu itu ain, lam, mim. Amal ain, mim, lam. Hurufnya kan sama kan? Hurufnya sama, letaknya saja berbeda. Tidak mungkin amalan itu bisa baik kecuali dengan ilmu. Maka ilmu dalam Islam itu sangat terhormat ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jalan dari rumahnya ke satu tempat, apalagi ke masjid, niatnya mau belajar ilmu, dimudahkan nanti jalan menuju surga itu. Jadi kalau Anda dengan ilmu ini kemudian dipraktekkan, Masya Allah, bangun tidur sudah berdoa. Kenapa? Diajari oleh Nabi.
Kemudian masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, keluar mau menuju masjid berdoa. Pada waktu jalan minta cahaya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ij'al fi qalbi nur. Itu doanya Nabi. Wa fi yamini nur, wa fi shimali nur, min fawqi nur, min tahti nur. Minta cahaya, cahaya, cahaya. Itu Rasulullah SAW. Kalau mau ke masjid. Kemudian masuk di masjid dengan kaki kanan. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Lalu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah itu juga mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi kita setiap pagi harus minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang baik, lalu amalan mutaqabbala. Jadi amal ini tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada ilmunya. Al ilmu imamul amal. Imamnya amal ini ilmu. Saya terkejut beberapa hari yang lalu, ada seorang ulama dari Mekah berbicara di YouTube ini, lalu dia mengatakan ekstrim sekali. Bisa jadi orang itu 50 tahun sholat, satu sholatnya pun nggak ada yang diterima. Kenapa begini? Karena dia tidak pakai ilmu. Saya pernah melihat ada orang sholat, sujud ya, sujud. Kakinya yang satu diletakkan di kaki yang lainnya. Jadi cuma satu aja kakinya ini. Nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah kan nggak diterima sholatnya. Dari mana ini kita bisa tahu? Dari ilmu. Oleh karena itu kita minta ilmu lalu amal supaya diterima amalnya. Sehingga orang belajar seperti ini nilainya itu sangat tinggi. Nah, saudara-saudara, untuk mencari korelasi antara sholawat dengan sholat itu kita perlu mempraktekkan apa yang dicontohkan dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ada 4 ibadah yang selalu kita kerjakan sehari-hari, dan 4 ibadah ini kalau kita kerjakan dengan baik dan benar, insya Allah kita lulus. Hidup ini kan ujian, Pak. Jadi Anda bayangkan dunia ini seperti ruangan besar, dan semua ini ikut ujian. Nah nanti hasilnya itu ketika kita menghadap Allah, kita berharap supaya lulus. Nah untuk bisa lulus ini ya perlu belajar dong. Ada 4 ibadah yang tidak mungkin tidak kita kerjakan. Hanya bagaimana kualitasnya, bagaimana nilai dari semua yang kita kerjakan ini, apakah termasuk yang diterima oleh Allah. Kalau yang diterima oleh Allah, lulus kita insya Allah. Apa 4 itu? Yang pertama sholat, yang kedua zikir, yang ketiga doa, yang keempat Al-Quran. Saya ulangi lagi ya. Pertama sholat. Ini yang utama, ini sholat ini. Imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nggak mungkin masjid ini berdiri kalau tiangnya roboh. Jadi kalau orang dalam beribadah ini tiangnya nggak kuat lalu roboh, jadi berarti dia tidak bisa membangun agama. Bagaimana supaya tiang ini kuat? Orang mau bangun rumah saja belajarnya bertahun-tahun untuk menjadi arsitek atau menjadi insinyur sipil supaya kuat. Nah kita sholat ini diperkuat, Pak. Sholat ini. Bagaimana supaya saya bisa setiap sholat itu termasuk sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, zikir, doa, kemudian Quran. Nah Quran ini yang menjadi sumber. Jadi sholat yang baik itu kita bisa gali dari Al-Quran. Berzikir yang benar kita gali dalam Al-Quran. Berdoa yang baik dan diterima oleh Allah kita gali dalam Al-Quran. Maka saya ulangi lagi, sholat, zikir, doa. Zikir sekarang. Zikir itu, kalau ditanya apa zikir itu? Zikir itu adalah semua yang kita kerjakan, ucapan, tindakan, pikiran dalam hati, kalau membuat kita semakin dekat kepada Allah dan diridhoi Allah, itu namanya zikir.
Jadi ada zikir muqayyad, ada zikir ghair muqayyad. Zikir muqayyad itu yang terikat. Habis sholat kita istighfar. Ya. Tapi ini sekarang ini saya berbicara ini zikir. Bapak Ibu mendengarkan ini sedang melaksanakan zikir. Sebab membuat kita ingat Allah. Membuat kita semakin dekat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Washkuruli wala takfurun. Al-Quran mengingatkan kita, berzikirlah, ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Subhanallah. Ada seorang ulama yang bijak memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya aktsiru dzikir fa innallaha dzakara man dzakaruh. Wahai ananda yang banyak berzikir, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengingat orang yang mengingat dirinya. Orang yang mengingat Allah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini namanya majelis zikir. Wa hadza majlisul malaikah. Ini majelis seperti ini apalagi di masjid. Majelis zikir, Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakara Allah fiman indahu." Kalau orang berkumpul di satu tempat, lebih-lebih di masjid, walaupun tidak di masjid, berkumpul kemudian membahas Al-Quran, berdiskusi agama, ini Allah mengerahkan malaikatnya untuk melindungi kita ini. Dilindungi oleh malaikat Allah. Kalau misalnya kita diberi kemampuan untuk bisa melihat di atas ini, banyak sekali malaikat. Haffathumul malaikat. Kemudian wa ghashiyatuhumur rahmah, oleh Allah dilimpahkan rahmat pada orang yang mau duduk berzikir seperti ini. Wa nazalat alaihimus sakinah. Sekarang ini tenang semua nih sekarang ini. Dan orang itu tidak mungkin la sa'adata bila sakinah wala sakinah bila iman. Tidak mungkin orang itu bahagia kecuali tentram hatinya. Kasihan orang-orang yang korupsi itu ya. Dia mengumpulkan harta begitu banyak sampai beli jam harganya 11,7 miliar. Saya masih nggak percaya itu, masa ada 11,7 miliar? Sampean percaya? 11,7 miliar. Itu dibelikan rumah di sini bisa dapat 3 barangkali. Kok dibelikan jam? Untuk di masjid ketinggalan, kehilangan 3 rumah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang seperti itu nggak bisa menikmati apa-apa, itu kasihan. Kasihan. Kenapa ini? Karena tidak bertumpu kepada Allah, bertumpunya kepada dirinya sendiri. Maka doa ini penting sekali. Sudahlah. Yang banyak berdoa dalam hidup ini, sampai urusan sekecil apapun berdoa, minta tolong kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, 3 hal yang diminta oleh Rasulullah ini harus kita tiru. Harus kita tiru supaya semua yang kita kerjakan itu bisa termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pola hidup Rasulullah itu semuanya, gerak Nabi itu zikir, doa. Zikir, doa, syukur. Itu Rasulullah SAW. Nah kita harusnya berusaha sisa umur kita ini loh, yang sudah lewat sudah selesai nih, nggak bisa. Jadi zaman itu cuma ada 3 macam saja, hari ini, kemarin, sama esok hari. Yang kemarin sudah kita lewati, sudah selesai. Itu termasuk singen, sudah nggak bakal kembali lagi. Sekarang ini hari Ahad, kemarin hari Sabtu, tanggalnya ini tanggal berapa ya? 13? 14. Nah tanggal 13 tahun 2025 nggak ketemu lagi kita sampai kiamat. Sampai kiamat. Nggak ada lagi di dunia ini ada tanggal berapa? 13 bulan September tahun 2025. Nggak ada lagi. Sudah. Jadi yang lewat ini sudah selesai. Sudah selesai.
Yang akan datang, nggak tahu kita ini. Apa kita masih bisa bertahan ini? Nggak tahu kita. Yang ada itu sekarang ini loh. Sekarang ini. Kalau coro londo itu, yesterday is a dream. Ini mimpi ini sudah. Mimpi, ya. Tomorrow, besok, itu kalau menurut istilahnya mereka itu vision. Cuman bayangan aja. Kita nggak tahu besok ini kita di mana, apa kita masih bisa bernafas, apa masih bisa ngincipi rawon, ya. Nggak tahu kita ini. Yang tahu sekarang ini, Pak. Sekarang ini milik saya ini, milik Anda. Anda gunakan untuk apa? Kalau Anda duduk di sini cuman ngeles tertidur, ya nggak dapat apa-apa. Tapi saya lihat ini sehat semuanya ini. Masya Allah. Lalu yang di luar saya nggak tahu. Jadi ada kemarin, ada hari ini, ada esok hari. Ini diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Maka orang yang cerdas itu, Pak. Saya berkali-kali menggunakan kata cerdas, cerdas spiritual, ya. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Mau makan, mau tidur, mau pulang, pakai sandal, bismillahirrahmanirrahim, pahala. Mau ngabilin, bismillahirrahmanirrahim, pahala. Ya, ini yang diterjemahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu hidupnya sesuai dengan ayat yang berbunyi, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada sekutunya. Wa bidzalika umirtu. Untuk itu kita ini diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Saya adalah orang pertama yang paling beriman. Maka Nabi menerjemahkan ini, lalu hidupnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Jadi Nabi itu tidak pernah bergerak tanpa ingat Allah. Nah, itu kita harus melakukan itu. Karena kalau tidak, alternatifnya kita lalai nanti. Lalai kita. Ya. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, selain kalau pagi minta 3 hal ini, ada doa yang sangat istimewa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada putri beliau bernama Fatimah Az-Zahra. Ini Rasulullah itu punya anak 7, ya, 7 orang. 6 orang wafat. Coba. 6 orang wafat. Rasulullah menghadapi kesusahan. Anaknya wafat itu 6 kali. Ya, yang bertahan sebelum Rasulullah wafat masih hidup cuma 1 saja, namanya Fatimah. Dan Fatimah ini adalah putri kesayangannya Rasulullah yang dikawinkan dengan Sayyidina Ali, yang kemudian keturunannya sampai sekarang itu masih bertahan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah ini satu doa untuk kita ini, tapi disalurkan melalui putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Doanya berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain la ilaha illa anta. Masya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha mandiri. Allah itu mandiri, la syarika lahu. Semua diurus oleh Allah ini. Dan kalau kita bisa mengamati apa yang terjadi pada tubuh kita ini, Allah mengingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Yang ada pada dirimu itu loh, apa kamu tidak mikir ini? Bapak Ibu pernah nggak berpikir tentang ini, cap jempol ini? Cap jempol ini, ya? Manusia sekarang itu kalau dibulatkan jumlahnya itu 8 miliar. Jadi jempolannya ada berapa? 16 miliar. Iya kan? Semua kan jempolannya 2 kan? Ada yang 3? Nggak, ada 2 semua. Coba Anda pikirkan, 16 miliar cap jempol itu satu pun nggak ada yang sama.
sehingga bisa digunakan untuk menyidik kan. Itu kalau di Yaman itu, saya pernah ke Yaman itu, saya terkagum-kagum karena apa? Kantor notaris itu tidak menuntut kita tanda tangan, tapi cukup ini aja. Saya tanya, loh kenapa? Loh kalau tanda tangan bisa ditiru katanya. Kalau ini nggak bisa ditiru. Kalau kita kan boleh kalau nggak bisa tanda tangan ya. Ini lebih dahsyat ini. Nah kemudian tidak diketik, ditulis tangan. Kenapa? Kalau diketik bisa ditiru. Tulis tangan itu, wah ini tulisannya Pak Huda. Kalau orang sudah sering membaca, oh ini tulisannya siapa, ini bisa tahu. Seperti itu Pak. Ini saja Pak. Jempol ini loh Pak. Ini kalau kita pikirkan, kita Allahu Akbar. Bagaimana modelnya ini? Jadi ada 8 miliar cap jempol, tidak ada satupun yang sama. Kalau ada pembunuhan, ada apa nih? Cari dari sidik jari ini Pak. Ini aja sudah berapa orang ini. Kalau kita misalnya gambar gitu, ini tidak sama dengan ini. Yang itu tahu-tahu nanti mesti ada yang sama karena. Tapi Allah bisa membuat, kita cuma bisa mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Belum kita berbicara tentang tubuh kita ini. Makanya berkali-kali dalam ceramah saya mengatakan, orang itu kalau sehat itu luar biasa Pak. Sehat itu luar biasa. Itu mukjizat itu, sehat itu. Tapi kalau sakit itu wajar. Jadi kalau sampai nggak pernah sakit, itu yang nggak wajar. Tapi kalau sehat, jangan harap-harap sakit. Kok suwe nggak tahu loro ya. Jangan begitu. Syukuri bahwa saya bisa ke masjid. Ya Allah. Itu nilainya nggak bisa dibeli Pak. Dan orang tidak sadar itu kecuali kalau sudah dikasih sakit. Kemarin saya ceramah, ibu-ibu di belakang dengar suara saya, dengar. Pernah mensyukuri telinga? Nggak pernah. Dengar itu Pak. Tapi kalau ditarik oleh Allah baru tahu. Ternyata saya kan sudah pernah tuh cerita, ada teman saya dulu, ya bukan teman, saya kenal orang itu tapi bukan sahabat gitu ya. Dia itu orangnya di Malang ini, waktu saya masih sekolah di Malang. Hidungnya tuh mancung ini Pak. Mancung. Jadi orangnya tuh simpatik, ganteng lah, wong ganteng gitu. Dia itu pemain band, banyak yang penggemarnya itu banyak. Jatuh, naik sepeda motor, hidungnya pecah Pak. Hidungnya itu pecah. Jadi akhirnya gantengnya itu hilang. Yang biasanya ganteng itu terus jadi pesek ini hidungnya. Sudah pesek ya, datang semua teman-teman itu, ini kira-kira 50 tahun yang lalu ini kejadian, saya nggak lupa itu. Teman-teman ke sana ngirim makanan, ngirim ini macam-macam ya. Terus dia sudah sehat. Katanya bapaknya saya kata, waduh, anakku saiki wis gak ganteng, wis gak apa-apa, yang penting saya urip. Katanya bapaknya. Tapi Anda tahu nggak, saraf hidungnya ini sudah nggak berfungsi. Jadi dikasih minyak yang dari Eropa yang mahal itu, ya nggak bau dia. Cuman kalau ke kamar mandi aman. Nggak bau apa-apa dia. Coba, Anda pernah nggak mensyukuri kita bisa mau makan ini ya, belum makan, ini nanti makannya apa nih? Soto misalnya, gulai, belum makan sudah bau kita ini. Dan itu sudah mulai enak tuh, Masya Allah. Kemudian terus enzim yang di mulut ini dibuat sedemikian rupa, kita cepat-cepat mau makan. Lalu itu hilang Pak. Saraf itu loh hilang. Siapa yang pernah mikir saraf ini? Nggak pernah Pak. Sadar sampai di sini ada saraf, sehingga Anda bisa, ini dipakai minyak wangi ini, baunya enak. Lalu Anda kalau ke kamar mandi tutup hidung. Allahu Akbar. Subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada dirimu itu loh. Apa kamu tidak berpikir? Makanya orang bersyukur itu sedikit Pak. Yang banyak orang syukuran. Bersyukur sedikit. Orang cerdas itu bersyukur. Terus bersyukur. Nah Rasulullah itu paling cerdas. Bersyukur terus. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup dan maha mandiri. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu kami mohon ya Allah. Rahmat Allah ini. Saya dan Bapak Ibu jadi orang Islam ini karena rahmat Allah. Karena dilahirkan di Indonesia.
Kebetulan bapaknya muslim, ibunya muslim. Ada lagi yang bapaknya nggak muslim, ibunya nggak muslim, dia muslim. Itu rahmat Allah. Pak Huda ini kalau lahirnya di Beijing gitu, kira-kira agamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lahirnya di mana Pak Huda? Blitar. Siapa yang ngatur beliau lahir di Blitar ini? Kok tahu-tahu di Blitar ada orang namanya Miftahul Huda. Ini Allah yang ngatur ini. Kalau kita mikir itu, ya Allah, alhamdulillah. Kalau saya lahirnya di Tokyo gitu, jangan-jangan jadi Sinto kita ini. Di sini. Lalu Anda sekarang hidup di sini. Hidup di sini. Ada di daerah-daerah tertentu di Surabaya nggak ada orang Islamnya. Terus ada satu orang Islam, nggak pernah ke masjid, sulit. Terus ada ke masjid. Sudah ke masjid, ke ATM bayar, dikasih sarapan lagi. Ini kan luar biasa, Pak. Ini harus disyukuri. Yang banyak Anda mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Birahmatika astaghith. Ini rahmat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu saya mohon, saya berdoa. Makanya ada istilah istighosah itu. Istighosah itu kok berdoa yang sangat itu, Pak. Kalau ada bahaya lalu kita nastaghith. Tiap hari Rasulullah berdoa ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, urusan saya semuanya jadikan yang baik, ya Allah. Urusan kita ini banyak, Pak. Sehat, mau makan, punya anak, punya istri, punya tetangga, punya pekerjaan, punya apalagi organisasi, semua ini urusan ini, Pak. Doanya aslih li sya'ni kullah. Semua urusan saya ya Allah jadikan muslih. Apa? Aslih. Solah itu baik. Orang yang baik disebut orang soleh kan. Aslih itu jadikan baik ya Allah. Semua urusan saya ini. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan saya dibiarkan bertumpu pada diri sendiri. Rusaknya manusia kan di situ, Pak. Makanya kalau sudah bertumbuh pada diri sendiri, nggak pernah puas, Pak. Nggak pernah puas. Punya mobil yang harganya 2 miliar, masih ingin yang 3 miliar. Punya 3 miliar, masih ingin sampai mobilnya 12. Ya Allah. Kenapa? Bertumpu pada nafsunya. Dan tidak akan pernah puas ya. Dan itu adalah siksaan. Jadi jangan pernah tergiur dengan orang yang punya uang banyak terus macam-macam kan. Orang kan sering bicara, oh, ini punya pesawat pribadi loh. Jangan dikira terus enak itu. Itu justru dia itu bingung hidupnya. Ya. Dulu itu saya itu pernah waktu masih mahasiswa di Malang ini, Pak. Kadang-kadang cerita-cerita ini mengesankan, nggak lupa-lupa gitu, Pak. Ada teman OKB, orang kaya baru itu, Pak. OKB. Zaman itu, Pak, punya mobil kecil gitu ya, baru beli. Lah saya ini kosnya tuh di kampung, di rumah nenek saya di kampung, jadi nggak ada tempatnya mobil. Lalu dia bilang, loh ini tak dekek di mobilku ini. Terus saya titipkan di rumahnya teman, kira-kira jaraknya mungkin ya barangkali setengah kilo gitu lah, dekat-dekat aja, kurang barangkali setengah kilo. Ada pagarnya gitu. Sudah ada pagarnya, ditaruh di situ. Sudah. Malam tidur dengan saya di rumah kos-kosan saya ini. Jam 2 malam tidak bisa tidur. Iki gak apa-apa motorku ini. Ngomong begitu, Pak. Gak apa-apa. Saya tidur lagi. Dibanguni saya, Pak. Dipaksa suruh lihat mobilnya. Jadi keluar saya jam 2 nih, Pak. Waktu dia tidak punya mobil, tidak tersiksa begini. Jadi dilihat, futun bisa lihat, orang bilang gitu. Nggak ada HP, jadi sulit mau foto ini, Pak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, balik lagi. Pasti nggak bisa tidur, Pak. Jadi kalau dia nggak punya mobil kan nggak gitu, Pak. Karena punya mobil tersiksa. Kenapa ini? Karena dia tidak bisa merasakan bahwa ini sekedar ujian Allah ini. Tapi diletakkan di sini, Pak. Makanya salah satu doa orang-orang yang alim itu mengatakan dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina ij'alha fi aidina. Ya Allah, jangan dijadikan dunia itu di sini.
Kalau sudah hati ini dimasuki dunia, Anda jadi orang kikir. Tapi jadi ke dunia itu di sini, Pak. Di tangan ini saja. Walaupun 1 triliun, ya. Nah, sekarang ada orang korupsi 1 triliun, Pak. Saya tidak bisa bayangkan, ya apa, ngopo itu loh, ya apa. 1 triliun. Kenapa ini, Pak? Bertumpu pada diri sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan saya bertumpu pada diri, gak kuat, Pak. Oh, mobil satu aja gak kuat kok. Orangnya sudah wafat ini sekarang. Tapi saya gak lupa-lupa itu. Mobilnya warna hijau gitu. Ya Allah, gak punya sulit, punya bingung, ya kan? Melarat tambah repot mana? Pokoknya semua hidup ini kalau gak pakai Islam pasti seperti itu, Pak. Wala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah. Saya akan baca, Bapak Ibu menirukan saya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain la ilaha illa anta. Dihafalkan, nanti rekamannya didengarkan lagi, kemudian dihafalkan. Tiap pagi Anda berdoa ini, minta dengan rahmat Allah supaya urusan semuanya baik. Masya Allah. Jadi kalau hidup itu dengan doa, Masya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau orang setiap hari berdoa doanya Nabi ini, man dawama ala hadza dzikr kulla yaumin lam yamut qalbuhu. Kalau orang setiap hari membaca doa ini, hatinya gak mati, Pak. Hatinya terus hidup. Hatinya terus hidup. Kalau sudah hati mati, na'udzubillah min dzalik. Yang paling penting manusia itu hatinya. Dan yang kedua, lidahnya. Lidah ini adalah terjemahan dari hati. Dengan satu kalimat, Pak, orang rumahnya bisa dijarah. Tuh, contohnya ini, orang-orang DPR itu. Kalimatnya saja keluar. Tolol. Ini tolol sak dunia ini. Akhirnya dia habis. Dulu ada ustadz menghina tukang jual es itu ya. Habis semuanya. Jadi jangan main-main dengan ini, lidah ini. Yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu apa? Lidah. Lidah ini dari mana? Dari mata. Anda lihat orang kemudian kok jadi sugih gitu. Lalu Anda menghasut. Dari mana itu? Dari mata. Diusut. Apa urusannya ngurusi orang ini? Lalu Anda menjadi orang yang menghasut. Orang yang menghasut orang itu, Pak, seperti lilin, Pak. Ini, lilin ini. Kasyama, kata para ulama. Anda menghasut orang, lilin Anda ini dibakar. Pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab, kata Rasulullah. Menghasut itu menghabiskan pahala. Hari ini kita dapat pahala ini. Kemudian Anda keluar dari situ, melihat orang punya mobil, tidak senang hatinya. Dari mana mobil ini? Sajak jadi pinpro gitu, terus mobil. Gak ada apa kok ngurusi orang? Itu menghasut namanya. Ada lagi nanti Anda keluar, ada orangnya nggak begitu tampan, bojone ayu. Terus ngomong, ketok. Apa-apa iki sing pantes. Ini menghasut namanya. Menghasut itu. Jadi orang ini sudah dibagi. Yang satu dikasih model begini. Nah, kalau pakai agama aman, Pak. Kita minta tolong kepada Allah, jangan sampai bertumpu pada diri sendiri. Ya, bertumpu pada diri sendiri itulah yang membuat orang kemudian berantakan itu, Pak. Nah, sekarang salawat, Pak. Kenapa diperintahkan untuk bersalawat? Ini yang terpenting, salawat, kita sudah kenal salawat, tetapi pertanyaannya, apakah Anda sudah banyak bersalawat? Itu yang harus dijawab. Yang terakhir ini saya mau bicara tentang salawat, Pak, ya. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah namanya. Ini salawat yang harus kita baca pada waktu kita sholat itu, Pak, ya. Ini salawat yang paling baik, salawat yang paling
yang paling panjang ya. Orang kadang-kadang itu disibukkan dengan pertanyaan yang tidak penting. Pak, sholawat pakai sayyidina apa enggak pakai sayyidina? Sholawat nariyah itu bagaimana? Itu seringkali orang bertanya ini, Pak. Ada orang tanya sholawat, ya saya tahu kecenderungannya itu, saya tahu maksudnya itu. Terus saya tanya, habis waktu. Terus saya tanya, sebelum saya jawab ya, kamu sholawat satu hari berapa kali? Begitu. Ini anaknya masih muda tanyain. Ya waktu sholat itu, Pak. Ini peci saya tak beles dong ini. Allahu Akbar. Betapa jauhnya Anda ini dari Rasulullah SAW. Kenapa kita disuruh bersalawat? Anda kalau membaca Al-Quran, itu ada ya ayyuhalladzina amanu, itu kira-kira 90 kali, Pak. Setiap Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, itu yang dipanggil orang-orang yang beriman, pasti urusannya penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah, singkirkan itu urusan riba walau sekecil apapun. Karena orang yang makan riba itu nggak bisa hidupnya baik, Pak. Punya uang berapa saja sulit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian itu berpuasa. Jadi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, mesti urusannya urusan besar atau larangan, Pak. Kalau tidak diperhatikan ini pasti berantakan hidupnya. Tapi ada satu ya ayyuhalladzina amanu yang didahului dengan Allah melakukan perintahnya. Ini yang menarik itu. Di dalam surat Al-Ahzab, ya. Jadi sebelum Allah memanggil orang-orang yang beriman, didahului pengumuman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Nah, untuk apa salawat kita ini? Allah bersalawat, istimewa Rasulullah itu. Malaikat itu bersalawat. Lalu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Kata seorang ulama namanya Muhammad Mutawalli Sya'rawi dari Mesir, sudah almarhum ya, tapi setiap hari masih ada di sini di YouTube ini. Ini keuntungan kita mendapat apa namanya anugerah dari Allah YouTube ini ya. Walaupun madorotnya lebih besar ya, tapi keuntungannya luar biasa, Pak. Misalnya dulu kalau misalnya saya kepingin mendengarkan Sya'rawi ceramah, nunggu kapan Sya'rawi ke Indonesia. Sekarang Sya'rawi bisa saya panggil, wih kesini wih, datang dia. Ini kan luar biasa. Sampai bisa manggil saya tiap hari, manggil saya, tulis nama saya karena saya datang. Walaupun saya tidak tahu. Ini kan luar biasa, Pak. Kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu adalah kehormatan dari Allah supaya Anda dapat barokah. Dan orang yang paling kikir, kata Rasulullah, saya ulangi, orang yang paling kikir adalah orang yang mendengar saya diceritakan Nabi ini, dari tadi saya cerita Nabi ini. Anda tidak bersalawat, itu kikir. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang kikir itu adalah orang yang saya diceritakan dia tidak bersalawat. Dan orang yang cinta kepada Nabi di sini bergetar kalau orang mendengar Rasulullah disebutkan. Waktu saya menghadiri perkawinan anak beliau ini, waktu kepantinya datang lalu dibaca salawat yang lirih gitu tuh, bergetar hati saya ini. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang sudah dekat dengan Nabi itu kalau bersalawat dia seperti di hadapannya ini Rasulullah SAW. Jadi orang bersalawat itu tingkat-tingkat, Pak. Ada yang sekedar pokoknya didendangkan aja salawat. Tapi ada yang mengerti bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah perilaku Nabi, dan Nabi sendiri juga bersalawat. Nabi kalau sholat memberi salam kepada Nabi sebagai Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah direct speech. Jadi seperti orangnya di sini. Nabi juga melakukan itu. Kita menirukan Nabi. Itu istimewa. Maka saudara, kalau orang bersalawat, kata seorang ulama, memberi ulasan tentang salawat, itu artinya tasdiqun birisalatih wa intisarun laha.
Jadi ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu akhlak. Akhlak. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad boleh saja. Tapi saya kalau ceramah, saya tidak mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa mursyidina Muhammad. Kenapa? Loh, ini guru, maha guru. Anda manggil saya Taufik aja, fik Rina fik. Saya manggil Pak Hudan enggak apa? Dah, Rina dah. Kenapa ini? Akhlak ini. Begitu Rasulullah kok enggak pakai akhlak? Ini yang perlu dipersoalkan. Jadi kalau orang itu mengerti, enggak mungkin bertanya itu, Pak. Islam itu bukan sekedar benar atau salah. Islam itu akhlak. Akhlak. Jadi Rasulullah diutus untuk apa? Ya untuk akhlak itu. Jadi nggak apa-apa Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tapi dalam hal ibadah, misalnya dalam hal adzan, dalam hal salawat di waktu sholat, meniru Nabi aja. Tapi ketika di luar, ini guru saya ini. Anda merasa diajari Nabi apa enggak? Dari tadi pelajarannya siapa yang saya ajarkan ini? Pelajarannya Rasulullah. Anda guru ngajari kita sedikit saja, kita hormati kan. Orang, saya kadang-kadang kalau lihat acara-acara itu, begitu sudah yang terhormat ini, begitu sudah duta, yang mulia duta, yang mulia. Dutanya belum tentu sholat dutanya ini. Belum tentu orang Islam, malah dihormati begitu. Begitu urusan Nabi, nggak dihormati. Mengerti maksud saya? Nah, kalau Anda bersalawat, itu artinya saya membenarkan ajaranmu ya Rasulullah. Kemudian saya patuh kepadamu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya ya Rasulullah, saya patuh kepadamu. Saya cinta kepada Rasulullah. Saya mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian ar-ribatul jami' bainal qa'id wa jundi. Kalau saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, saya ini prajuritnya Nabi, Nabi komandannya. Ar-ribatul jami' bainal imam wa adba'ih. Saya adalah makmumnya Nabi, Nabi adalah imamnya. Kalau Anda bisa mengerti itu ketika bersolawat, itu di hadapan Anda Rasulullah SAW. Anda bisa menghayalkan ini. Saya diajari oleh Nabi, saya sholat ini dari pelajarannya Nabi, saya berzikir meniru Nabi. Dan ini yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya tentang salawat ini. Dan insya Allah nanti disambung bulan depan insya Allah ya. Karena urusan salawat ini masih banyak ini ya. Jadi bulan depan jangan tidak hadir ya. Usahakan mengatakan insya Allah saya hadir. Dan insya Allah saya juga bisa hadir, sehingga nanti bisa disambung lagi. Tapi intinya saya akan mengatakan semakin banyak Anda bersalawat, semakin aman hidup Anda ini. Dan itu nanti yang akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazida. Alhamdulillah, lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا اللهم اجعلنا من الذين يصلون عليك على نبيك كثيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وجميع أعمالنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين اللهم دمر أعداءهم من اليهود وأعوانه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Alhamdulillah. Orang yang banyak salawat itu insya Allah tidak stres, Pak. Persoalan-persoalan itu nanti bisa selesai. Jadi Anda kalau mau menghadapi kesulitan, diawali dengan istighfar dulu. Istighfar yang banyak. Istighfar itu membersihkan hati kita.
Kemudian Anda bersalawat. Salawat itu seperti penghiasnya, menghiaskan itu. Aman insya Allah. Kalau Anda sudah banyak salawatnya ya, baru bisa merasakan. Tapi dengan catatan yakin. Kalau Anda cuma sih tak coba sih, temen dah nggak bisa sudah. Ini bukan eksperimen ini. Yakin atau nggak yakin? Itu aja. Kalau Anda yakin, nanti ada itu dampaknya salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.